Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 19026115. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk memenuhi UAS dari preservasi dan konservasi yang memuat dari 7 materi, yaitu yang pertama ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang kedua ada perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang ketiga ada sistem penjilidan. Yang keempat ada cara menjilid buku. Yang kelima ada pelestarian nilai informasi. Enam ada prosedur alih media. Dan yang ketujuh ada penyiangan bahan pustaka. Materi pertama, kita membahas tentang apa itu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, apa itu peta? Peta merupakan salah satu koleksi yang digunakan sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian dan pendidikan. Peta juga harus dilestarikan oleh petugas perpustakaan karena memiliki banyak informasi. Yang kedua, apa itu slide? Slide merupakan salah satu bahan pustaka berbentuk audiovisual yang banyak digunakan di dalam dunia pendidikan dan penelitian. Yang ketiga, apa itu fotokopi dan tinta? Fotokopi dan tinta merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam memperbanyak suatu dokumen. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Dalam melakukan perbaikan bahan pustaka ini, terdapat beberapa cara. Yang pertama, yaitu menambal. Menambal atau menutup bukit yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubuk kertas atau yang sering disebut dengan pulp, ataupun menggunakan kertas tisu yang memiliki perekat. Cara untuk menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis menggunakan karter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian terkikis. Yang keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Yang keempat, kertas penambal diletak di luar bagian berlubang dikikis juga menggunakan karter. Dan yang kelima, kertas yang halus disatukan di bagian kertas yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Selanjutnya, menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya, diperkuat dengan potongan kertas dan jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Begitupun ada caranya, yaitu yang pertama, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjangan serat. Selanjutnya, tarik garis panjang tepi penggaris. Selanjutnya, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelikat. Selanjutnya, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Dan yang terakhir, rapatkan bagian yang sobek dengan hati-hati. Begitulah cara untuk menyambung bahan pustaka. Selanjutnya ada stock of name. Apa itu stock of name? Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Kegunaan dari stock of name sendiri yaitu mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau lempar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat yang dimiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Dan yang terakhir, mengetahui juga kondisi bahan pustaka, apakah sudah rusak atau tidak lengkap lagi. Materi yang ketiga, kita membahas tentang sistem penjilidan. Penjilidan adalah proses serta cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaiki bahan pustaka yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Di dalam penjilidan memiliki istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, bahan penutup atau cover. Yang kedua, blok buku. Yang ketiga, jahit lewat lipatan. Yang keempat, jahit samping.
Yang kelima, jilid ulang. Yang keenam, kertas berbuffer basah. Yang ketujuh, kuras. Dan terakhir, lembar pelindung. Dalam proses menjilid, tentu dibutuhkan beberapa bahan dan prosesnya. Yang pertama, kita memerlukan kertas. Yang kedua, kita juga memerlukan mesin yang diperlukan dalam menjilid, seperti mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong bordir atau kacip, mesin bor atau pembuat lubang, dan terakhir pres buku atau koran. Dan kita juga memerlukan bahan penunjang lain seperti jarum jahit panjang 7-9 cm, pisau potong atau cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris bersih, kuas, palu, gergaji, pelubang atau kusut, dan yang terakhir pena. Selanjutnya adalah jenis-jenis dalam melakukan penjilidan. Yang pertama ada jilid hardcover, yaitu jenis jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal. Yang kedua, jilid soft cover, yaitu jenis jilidan yang covernya itu sedikit ringan dan tipis, dan kertas covernya dilaminating terlebih dahulu. Yang ketiga ada jilid kaye, yaitu penjilidan yang cocok untuk jenis jumlah halaman sedikit. Jilid dengan tanda, yaitu memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Jilid lem punggung, yaitu yang biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Selanjutnya adalah jilid spiral, yaitu yang ditemukan pada pustaka yang biasanya digunakan pada buku tulis atau dokumen-dokumen. Dan terakhir ada jilid lakban, yang biasa digunakan untuk makalah, laporan, dan lain-lain. Dalam melakukan penjilidan, tentu dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan pengeleman dan pemasangan pada lembar pelindung. Yang kedua, pengeleman pada sampul buku. Yang ketiga, kita melakukan laminating cover. Yang keempat, penempelan pada cover pada sampul. Dan yang kelima, pemasangan sampul buku. Yang keenam, pengeleman sampul buku dengan pelindung. Yang ketujuh, ada hasil penjilidan. Dan yang kedelapan, buku yang siap dilayankan. Materi yang keempat, kita membahas tentang cara menjilid buku. Yang pertama, kita menggunakan teknik jahit. Proses ini sederhana. Pertama, Anda harus tumpukan halaman pada lipat tulang belakang. Pada tulang belakang ditembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus sekitar 1-2 inci dari atas dan inci 1-2 dari bawah. Dan dekat dengan titik tengah untuk membuat menusuk kertas menjadi mudah. Selanjutnya, menjilid dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar 1-2 inci dari tepi dan 1-4 inci dari satu sama lain. Selanjutnya, menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan ditumpukan pada halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman yang menggunakan staple panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang. Dan yang keempat, yaitu professional binding. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka akan dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratus tahun untuk mengikat buku. Dan berikut adalah gambaran dari proses menjilid. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu ada pelestarian informasi. Apa itu pelestarian informasi? Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka, perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen, yaitu ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk melakukan pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Yang pertama, ada mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan di dalam film. Film yang digunakan itu adalah dalam yang berbagai ukuran, misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, dan selanjutnya.
Biasanya yang sering digunakan adalah mikrofilm berukuran 35 mm untuk menyimpan surat kabar dan lain-lain. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan sendiri yaitu sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua ada mikrofilm sebagai komplemen, yaitu apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya, alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan asalnya. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Dan yang terakhir, menggantikan interlibrary loan. Mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan asalnya. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Dan yang terakhir, menggantikan interlibrary loan. Selanjutnya ada CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau ke komputer jenis lain. Alasan teknologi ini sangat diminati ialah merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Yang kedua, berbagai jenis dan dari teknologi ini tidak mahal. Yang ketiga, beberapa jenis dari teknologi ini tidak tahan lama dan tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik dan ada kebanyakan portable yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah keunggulan dari CD-ROM. Yang pertama, memiliki daya tampung yang sangat besar. Yang kedua, mempermudah penulisan literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan. Dan yang keenam, mempercepat penerbitan di Indonesia. Pelestarian CD-ROM sendiri yaitu yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada PC. Jaga temperatur ruang tetap dingin, standar kelembapan berkisar antara 40-60% saja. Dan terakhir, tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lain. Selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang prosedur alih media. Alih media sendiri merupakan sebuah proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik. Untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Prosedur alih media sendiri yaitu pertama ada pada buku. Pertama kita harus melakukan scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman akhir. Selanjutnya, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai dengan judul covernya. Yang ketiga, file nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikelnya. Dan terakhir, setiap file diantrikan ke IPTAN. Selanjutnya, prosedur alih media untuk majalah. Pertama, kita perlu men-scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama. Kemudian, file tersebut ekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Setiap artikel di-scanning tersendiri. Yang kedua, scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Selanjutnya, artikel di-scan dan diberi nama juga. Demikian untuk artikel-artikel selanjutnya. Selanjutnya, ada standar penamaan file untuk prosedur alih media ini. Yang pertama, untuk koleksi buku. Buku adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan dari artikel khusus dengan tema tertentu. Contoh dari penamaannya itu nama direktori penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file, dan PDF. Contohnya seperti pertama Bali, garis miring 2008, garis miring pan1.pdf. Artinya buku itu terbitan dari BPTP Bali dengan tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan dengan nomor urut buku nomor 1. Selanjutnya, ada penamaan untuk koleksi proceeding. Penamaan file untuk proceeding ini disesuaikan dengan waktu terbit proceeding yang biasanya
terdiri atas proceeding ke-1, proceeding kedua, dan seterusnya dalam tahun yang sama. Dengan penamaan file untuk proceeding adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penerbit, garis miring tahun terbit, dan nama file PDF. Contohnya seperti BBP2TP, garis miring 2008, garis miring pro1_5.pdf. Artinya, proceeding ini terbitan BPP2TP dengan tahun terbit 2008 pada proceeding buku nomor 1 dengan nomor urut artikel nomor 5. Selanjutnya itu untuk koleksi buku khusus, contohnya seperti nama direktori, garis miring penerbit, garis miring tahun terbit, nama file edisi khusus PDF. Selanjutnya, untuk koleksi majalah. Penamaan file untuk majalah sendiri adalah hasil digitalisasi sebagai berikut. Yang pertama, nama file maksimal tersusun di atas 8 karakter, urutan penamaan sebagai berikut, yaitu nama direktori majalah, garis miring tahun terbit, garis miring nama file .pdf. Contohnya seperti agricam garis miring 2008 garis miring 1120801.pdf. Artinya yaitu jurnal dari Agricam tahun 2008 volume 1 nomor 12 tahun 2008 dan nomor urut artikel nomor 1. Selanjutnya, untuk koleksi brosur. Yang pertama, nama direktori, garis miring penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file .pdf. Contohnya seperti Bali, garis miring 2008, garis miring pan1.pdf. Artinya, prosedur ini terbitan dari BPTP Bali dengan tahun terbit 2008 dan dengan subjek atau tema tanaman pangan dengan nomor urut nomor 1. Contohnya yang lain seperti Balista, garis miring 2006, garis miring hort2.pdf. Artinya, brosur terbitan Balai Penelitian Sayuran yang terbit tahun 2006 yang bertema tentang hortikultura yang merupakan buku kedua yang di-scanning. Materi yang terakhir atau materi ketujuh yaitu penyiangan bahan pustaka. Salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah melakukan penyiangan atau mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari koleksi. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak es lemparnya, atau telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Penyiangan bahan pustaka ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau self-space. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan style informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien lagi. Fungsi dari penyiangan yaitu yang pertama, menghemat tempat, yang kedua, menghemat waktu, yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik, yang keempat, meningkatkan reputasi dari perpustakaan, yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi, yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Kriteria dalam penyiangan yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Yang kedua, penyiangan berdasarkan volume yang berlebihan atau duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin. Yang keempat, penyiangan berdasarkan bahasa. Yang kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang keenam, penyiangan berdasarkan usia koleksi. Yang ketujuh, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disaingi. Yang kedelapan, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah atau serial. Dan terakhir, penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Prosedur dalam melakukan penyiangan yaitu yang pertama, kita melakukan pemilihan atau pemilahan pada bahan perpustakaan yang akan disaingi. Yang kedua, pencabutan kartu katalog buku. Yang ketiga, kita melakukan pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Dan yang terakhir adalah membuat berita acara.
Seperti kegiatan perpustakaan lainnya, dalam melakukan penyiangan juga memiliki kendala. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Yang ketiga, terlepas dari status bahan pustaka tersebut dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan. Yang keempat, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang terakhir adalah masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena prosedurnya dan tahapan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah presentasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah preservasi dan konservasi. Jika ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.